Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen pada prosesnya. Ini adalah salah satu contoh diagramnya yang memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Di glikolisis ini terjadi proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat dan proses ini berlangsung di sitoplasma. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi pengubahan asam piruvat menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Dan proses ini terjadi di mitokondria. Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini terjadi reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat yang menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2. Dan proses ini berlangsung di mitokondria. Tahap yang keempat atau yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron adalah reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP, dan prosesnya berlangsung di membran mitokondria. Hasil akhir dari respirasi aerob adalah energi dalam jumlah yang besar, yaitu sebesar 36 ATP. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen pada prosesnya. Respirasi anaerob memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Di glikolisis ini merupakan proses pengubahan glukosa, yaitu senyawa yang memiliki 6 atom karbon, diubah menjadi senyawa asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Kemudian, hasil dari glikolisis ini adalah 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah fermentasi. Fermentasi ini ada di hewan dan ada di tumbuhan. Pada hewan, 2 asam piruvat akan diubah menjadi 2 asam laktat yang memiliki 3 atom karbon. Pada proses pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asam laktat ini membutuhkan 2 NADH sehingga diubah menjadi 2 NAD+. 2 NADH ini diambil dari hasil glikolisis. Selanjutnya, hasil dari fermentasi asam laktat pada hewan ini yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Selanjutnya, fermentasi yang terjadi pada tumbuhan. Di tumbuhan, 2 asam piruvat ini akan diubah menjadi 2 molekul asetaldehid. Jadi, buat 1 asam piruvat itu tersusun dari 3 atom karbon. Sedangkan 1 asetaldehid itu tersusun atas 2 atom karbon. Berarti, pada proses pengubahan dari asam piruvat ke asetaldehid, ada pelepasan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Dan kenapa karbonnya 2? Itu dikarenakan asam piruvat yang diubah menjadi asetaldehid ini berjumlah 2. Sehingga asetaldehidnya juga menghasilkan 2. Dan CO2 yang dikeluarkan juga berjumlah 2. Selanjutnya, 2 asetaldehid ini akan diubah menjadi 2 etil etanol dan bisa kita lihat untuk karbonnya.
Asetaldehid dan etil etanol sama-sama memiliki 2 karbon, berarti tidak ada karbon yang dikeluarkan atau dilepaskan. Namun, pada proses pengubahan 2 asetaldehid menjadi 2 etil etanol ini juga membutuhkan 2 NADH yang kemudian akan diubah menjadi 2 NAD+. Dari 2 NADH itu berasal, 2 NADH ini berasal dari proses glikolisis. Dan hasil akhir dari fermentasi tumbuhan yang pertama ada 2 ATP yang berasal dari proses glikolisis dan 2 etil etanol.